Surah Al-Fatihah bersama Ustadz Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah ikhwas sekalian, di kesempatan kali ini kita bisa bermuajah secara virtual ya, bertemu kembali dalam program daurah ataupun kajian bulanan kita. Yang mana di kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk pada kegiatan baru di Ma'had Lughatul Quran, yaitu Daurah Al-Fatihah bersanad. Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita ditemani oleh Al-Ustadz Yusuf Surya Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bi khair. Taib. Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini seperti yang ikhwas sekalian ketahui ya, kegiatan kita kali ini adalah berkaitan dengan daurah dan juga talaki. Artinya di sini nanti insya Allah Ustadz Yusuf Surya akan menjelaskan ayat demi ayat di suratul Fatihah, dan juga nanti kita akan meminta kepada ikhwas sekalian untuk interaktif dengan kita, untuk tes bacaannya dengan kita juga dari ta'awud kemudian suratul Fatihah. Dan seperti yang kita ketahui ya ikhwas sekalian, bahwasanya suratul Fatihah adalah merupakan surat yang paling penting ya untuk kita pelajari, terutama surat ini adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat, yang artinya ketika seseorang itu melewatkan rukun tersebut, maka sholat kita akan batal, atau bahkan rukun tersebut tidak terpenuhi secara sempurna. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Maka dari itu sangat penting sekali untuk kita belajar di kesempatan kali ini. Dan ana mohon untuk ikhwas sekalian untuk fokus mendengarkan penjelasan dari Ustadz Yusuf Surya ini, dan juga ikut interaktif juga di kesempatan kali ini. Seperti biasa, ana ingatkan kembali kepada ikhwas sekalian, salah satu adat yang ada di Ma'had Lughatul Quran adalah ketika kita interaktif, kita akan minta ikhwas sekalian untuk raise hand terlebih dahulu ya. Untuk raise hand terlebih dahulu agar kita tahu ya antara ikhwan mana yang sudah siap ketika kita tunjuk nanti untuk baca. Karena seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada beberapa ikhwan yang kita tunjuk ternyata belum siap. Entah mungkin sedang berkegiatan ataupun yang lainnya. Maka dari itu untuk yang sudah siap dan menyimak kita untuk raise hand, sehingga nanti kita bisa tunjuk siapa saja yang siap untuk latihan baca, dan nanti insya Allah akan dikoreksi oleh Al-Ustadz Yusuf Surya Hafizahullah Ta'ala. Mungkin untuk mempersingkat waktu ikhwas sekalian, kita akan langsung persilahkan kepada Ustadz Yusuf Surya. Tapi sebelumnya mungkin sebagian kita ada yang belum kenal dengan beliau. Jadi ana akan minta beliau untuk memperkenalkan terlebih dahulu beliau, dan juga bagaimana proses beliau belajar Al-Quran ini, mungkin secara singkat Ustaz, berkaitan dengan sanad-sanad Al-Quran yang antum dapatkan. Mungkin silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balgha risalah wa adda al-amanah, wa nasahal ummah, wa jahada fillahi haqqa jihadih, hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqatam min lisani yafqahu qawli ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi, khususnya majlis Quran ya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah ya. Jazakallah khair ya, kepada Ustadz Rifan, ana telah diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu, yang dimana ana riwayat singkat mengambil riwayat qiraah Imam Asim, riwayat
uh, dari Imam Hafiz dan Imam Syu'bah, ana mengambil dari jalur Ustadz Wawan kemudian sampai kepada Syekh Misbah Ad-Dusuki. Ini jalur yang paling tertinggi dan alhamdulillah ana mendapatkan sanad riwayat yang ke-29. Taib. Maka yang tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Rifan, surat Al-Fatihah adalah surat yang penting bagi kita untuk mempelajarinya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak sah sholat salah seorang di antara mereka yang apabila bacaan surat Al-Fatihahnya itu salah. Ya, bacaan surat Al-Fatihahnya itu salah dan harus dibenarkan. Ya, dengan tegas dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu yang dimana dia belajar mempelajari ilmu tahsin, kemudian dia sholat di belakang orang yang bacaan surat Al-Fatihahnya itu tidak benar. Oleh karena itu mari kita bersama mempelajari betapa pentingnya surat Al-Fatihah, itu qiraah Imam Asim dari jalur Imam Hafiz rahimahullahu taala. Taib. Sebelumnya kita awali dengan isti'adzah sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-98, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Maka apabila engkau memulai dari membaca Al-Qur'an, maka awalilah dengan beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum, kita mulai. Antum perhatikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi banyak kesalahan yang kita akan dapati pada isti'adzah di sini dari beberapa para pembaca Al-Qur'an, ya, di antaranya mereka tidak bisa membedakan antara hamzah dengan ain. Ini kesalahan yang sangat fatal dan sering kita temukan di antara kita. Ya. Kemudian mereka banyak melafadzkan huruf hamzah ini di hidung. Ya. Berlebihan mengeluarkan makhraj huruf hamzah ini dikeluarkan dari hidung. Ya, jadi seperti contohnya a'u, ya. A'u. Ini juga kesalahan yang fatal. Kemudian kesalahan-kesalahan yang lainnya, huruf ain di sini kebanyakan dari kita ini melafadzkan huruf ain ini dengan lafadz huruf hamzah. Ya, jadi hamzah yang pertama dengan hamzah yang kedua ini sama. Padahal kita ketahui setelahnya itu adalah huruf ain, ya. Jadi bukan au. Ya, banyak au, a'udzu. Nah, ini. Harusnya au, ya. Ainnya harus diperjelas, ya. Kemudian setelah itu baru masuk kepada huruf za, ya. A'udzu, ya. Huruf za juga di sini banyak kesalahan di antara mereka yang ketika dia melafadzkan huruf za ini ditebalkan olehnya. Jadi seakan-akan dia melafadzkan huruf za. Jadi a'udzu, ini salah. Itu za hakikatnya memiliki sifat yang tipis dia, ya, sifat huruf yang tipis, maka tidak boleh ditebalkan oleh kita. Ya, jadi dengan membaca a'udzu, a'udzu, ya, jadi bukan a'udzu, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ya. Bismillah di sini banyak di antara kita yang menebalkan huruf ba, ditebalkan huruf ba-nya dengan melafadzkan bismillah. Bismillah. Ini juga kesalahan. Jadi huruf ba ini hakikatnya dia makhraj, ya, sifat yang tipis pada huruf. Kemudian setelah itu huruf sin. Ya, kesalahan yang fatal yang sering dilakukan oleh kita ini mensiddahkan sin. Ya. Bis, jadi menahan. Huruf sin ini seakan-akan dia memiliki sifat syiddah. Padahal kita ketahui huruf sin ini memiliki sifat rokhawah, yang dia mengalir suaranya, kemudian dia memiliki sifat
hamas, ya, mengalir suara dan mengalir udaranya. Taib. Jadi jangan ditahan, jangan bis, ya. Kita lepaskan saja bis, ya, seperti itu. Ya. Kedua-duanya ini memiliki sifat yang tarqiq, yang tipis. Jadi jangan ditebalkan huruf ini. Walaupun kesalahan dalam tebal tipis pada huruf, ini kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Akan tapi kalau kita ingin bagus atau baik dalam bacaan Al-Quran, maka hendaklah kita mempelajari tafkhim dan tarqiq, tebal tipis pada huruf. Ini sangat penting sekali untuk membedakan antara orang-orang yang benar dia mempelajari Al-Quran dengan yang baru mengenal saja. Barakallahu fikum. Jadi dengan bismi, kemudian kita masuk pada lafaz Allah. Lafaz Allah, lafzul zalalah, apabila dia berharokat kasroh maka dia dibaca tipis. Ya, dibaca tipis, bukan bismillahi. Ya, jadi jangan dibaca bismillahi. Ini kesalahan yang sangat fatal, ya. Jadi dibaca bismillahi. Kemudian setelahnya lafaz Allah itu panjangnya 2 harokat. Lahi ini disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Jadi kalau misalkan dia lebih memanjangkan lebih dari 2 harokat, maka bukan dikatakan sebagai mad asli lagi. Karena para ulama menjelaskan yang dikatakan sebagai mad tabi'i atau mad asli karena asalnya dia 2 harokat, tidak lebih. Kalau dia lebih dari 2 harokat, maka dia bukan dikatakan sebagai mad asli. Taib. Jadi kita baca cukup 2 harokat. Bismillahi. Bismillahi. Ya. Taib. Ya. Kita ulang. A'udzu billahi. Ya. A'udzu billahi. Kita kembali kepada a'udzu billahi. Minasy. Ini kembali kepada minasyaitonir rajim. Kembali kepada minasyaitonir rajim. Ini banyak kesalahan di antara kita yang ketika dia melafadzkan minasyaito jadi dibaca syai. Minasyai. Karena tidak memberikan hak kepada lin, ya. Sifat lin. Karena sifat lin itu hakikatnya dia lembut. Ya, jadi dibaca minasyaitonir rajim, ya. Dibacanya dengan dipenuhi haknya. Taib. Ya, jadi ana ulangi lagi. Jadi yang benar A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Ana kasih contoh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi sudah di awal, ya. Bismillah, ya. Ini tipis, dibaca tipis. Kemudian lafaz Allah juga tadi sudah kita jelaskan di awal, ya. Dibaca tipis karena berharokat kasroh. Ar-Rahmanir-Rahim ini sama dengan yang di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, dibaca tipis, ya. Ra-nya tebal. Kemudian rahim, him ini dibaca hamesnya harus jelas, ya. Him, ya, bukan him. Bismillahirrahman, ar-Rahman nirrahim. Seperti itu. Taib. Kemudian kita masuk pada Ya. Taib, silakan. Mungkin di sini mungkin sebagian ikhwan juga mungkin bertanya-tanya. Jadi kita akan coba tanya terlebih dahulu berkaitan dengan ta'awud tadi, Seth, ya. Kesalahan mungkin yang sering kita dapati, Seth, ketika baca a'udzu itu untuk bibirnya posisinya apakah balik a'udzu atau tetap, karena di situ kan wawu itu kan dianggap seperti dhammah, kemudian dzal juga berharokat dhammah. A'udzu atau a'udzu gitu, Seth. Barakallahu fikum, ya. Pada hal ini ada 2 pendapat, ya, dari para ulama. Pendapat yang pertama itu bibir ketika melafadzkan huruf zu ini jangan di zu, ya. Ini yang pertama.
Jadi cukup dia dimonyongkan zu, ya, a'udzu kepada asalnya. Karena dhammah itu ketika huruf berlafadz dhammah maka dia harus dimonyongkan. Kemudian yang kedua, dia harus dikembalikan pada asal. Jadi a'udzu. Ini dua pendapat. Ya, dua-duanya ini pendapatnya kuat. Ya, jadi terserah kita mau pilih yang mana, yang kita rasa nyaman bagi kita, maka itu diperbolehkan bagi para ulama. Taib, barakallahu fikum. Taib. Tapi ikhwas sekalian, tadi kan ada ta'awud dan ayat pertama di suratul Fatihah ya. Anak akan minta, mungkin anak akan tunjuk satu atau dua orang yang akan coba praktek baca dan nanti insya Allah akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Yusuf Surya. Silahkan untuk Zulkifli. Ya, silahkan dinyalakan mic-nya dulu atau dibantu sama admin. Nah, taib. Silahkan. Taib Zulkifli, mohon untuk diulang ya. Tadi di sini ada sedikit teknis, suaranya tidak keluar ya, nggak kencang. Mohon diulang lagi ta'awud dulu ya. Kemudian langsung basmalah. Baik, silakan diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, barakallahu fikum ya. Tadi kepada Zulkifli ya. Nah, Zulkifli. Masya Allah, tabarakallah. Ya, bacaannya sudah bagus. Cuma tadi hanya penekanan di huruf ainnya saja. Ya, pada huruf ainnya ini, kemudian huruf hamzahnya ini harus ditipiskan ya. Jadi bukan tapi ya, agak diturunkan rahangnya untuk menipiskan huruf. Jadi dibacanya a'u. Ya, ainnya juga harus lebih ditekan lagi. Ya. A'u harus diperjelas. Ya, karena kita ketahui huruf ain ini memiliki sifat jahr dia. Jelas ya. Jadi antum jelaskan lagi huruf ainnya. Dengan huruf ainnya harus diperjelas. Bedakan antara ain dengan hamzah di awal tadi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian huruf ta-nya ini banyak di antara kita ini kesalahan ya. Huruf ta ini mereka banyak menipiskan huruf, padahal huruf ta ini adalah huruf yang tebal, memiliki sifat isti'la dan idbaq. Jadi dia harus lebih tebal daripada musta'la. Huruf ta untuk membedakan huruf ta dengan ta, ini pangkal lidahnya ini harus dinaikkan. Pangkal lidah kita dinaikkan. Ta ya, ta. Dan bibirnya jangan dinaikkan. Jadi banyak di antara kita yang dia menebalkan huruf ta ini dengan cara dinaikkan bibirnya. Ta, ya. Ta, ini salah ini. Ini kesalahan ya. Jadi cukup bibirnya pada posisinya, pada tempatnya, yang digerakkan adalah ujung lidah. Karena huruf ta ini makhrajnya di taraful lisan, di ujung lidah ya. Ta, ta, ta. Syai, ta. Nah, kemudian disempurnakan linnya, lebih disempurnakan lagi. Ya, syaitanir rajim. Ya, linnya lebih sempurnakan lagi untuk membedakan antara mad lin, ya, lin dengan mad asli. Ini tidak boleh dibaca dua harokat mad lin. Ketika kita wasolkan, maka dia cukup dibaca satu harokat atau 1,5 harokat. Membedakan antara lin dengan mad asli atau mad tabi'i. Syaitanir rajim. Baik, coba diulang kepada Zulkifli. Silakan, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebentar. Nah, tadi antum billahnya itu tebal ya. Billahi. Nah, ini nggak boleh seperti itu ya. Jadi antum tadi sudah Anda jelaskan cara untuk menipiskan huruf itu dengan cara diturunkan rahangnya. Billah. Billah. Apalagi dia berharokat kasroh. Sudah hurufnya tipis, kemudian dia berharokat kasroh. Billah ya. Seperti itu. Billah. Tadi ainnya juga kurang diperjelas oleh Zulkifli. Anda kasih contoh sekali lagi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, Masya Allah. Kemudian, gimana Ustaz Rifan? Ya, basmalahnya tadi belum, Ustaz. Coba, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Masya Allah. Kemudian Ustaz? Baik. Nah, barakallahu fiik Zulkifli. Masya Allah. Kemudian mungkin satu lagi, ini kan dari ikhwan, kita akan tunjuk dari akhwat Ustaz ya. Karena di sini juga banyak yang akhwat. Silahkan Ummu Hafsah. Ummu Hafsah ada? Atau Salsabila? Nah, fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar, ini Ummu Hafsah ya? Ya. Ummu Hafsah, ini kesalahannya tadi di hamzahnya ini. Jadi dibaca tebal oleh anti. Kemudian huruf ainnya ini tidak diperjelas ya. Jadi harus diperjelas huruf ainnya. Bedakan antara hamzah dengan ain tadi. Jadi belum diperjelas a'u. Ya, a'u. Nah, tadi Ummu Hafsah ketika menyebutkan a'u. Ini belum masuk ini. Huruf ainnya belum masuk kepada huruf yang berada di tengah tenggorokan pada makhrajnya. Seperti itu. Coba diulang lagi, sekali lagi. Diulang lagi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, ini bukan suara asli ya. Ini suara dari hidung. Ya, suara dari hidung. Maka kalau kita ketika membaca Al-Quran, maka dijelaskan oleh para ulama, bacalah dengan suara dari hidung itu 50%, kemudian 50% lagi suara dari mulut, sebagaimana Rasul yang mulia mengatakan dalam sabdanya, Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatihim. Bacalah Al-Quran dengan lahan atau dengan dialek orang Arab dan suaranya mereka. Karena kebiasaan orang Arab ini ketika membaca Al-Quran ini mereka 50% dikeluarkan dari hidung dan 50% dikeluarkan dari mulut. Jadi jangan dari hidung semua. Kalau dari hidung itu suaranya jadi menyempit, mengecil. Jadi a'udzu, jadi menekan dia. Maka harus digabung dengan suara yang dari mulut. Ya. Jangan juga dari mulut semuanya. Kalau dari mulut nanti jadi a'udzu billah. Ini juga kesalahan yang fatal. Ya. Seperti itu. Coba diulang lagi suara aslinya. Keluarkan suaranya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf sinnya bukan minasya. Minasya. Ya, minasya. Dia memiliki sifat hamas, kemudian rikhwah, dan punya sifat tafasyi. Yang dimaksud yaitu mengalir suara dari dalam keluar. Minasya. Minasyai. Seperti itu ya. Coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sinnya kurang minasya. Sinnya Minasya. Coba diulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian bismillahnya, basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kurang sedikit ditipiskan. Bismillah. Bismillah ditipiskan lagi, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan ya. Jadi bukan bismillahi,
Itu udah lebih dari 2 harokat. Cukup 2 harokat. Bismillahirrahman, ya. Sama. Man itu sama. Panjangnya 2 harokat. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, mumtaz, Masya Allah. Baik. Naam, jazakillahu khairan untuk Ummu Hafsah. Mungkin lanjut saya ayat setelahnya, fadal. Baik, kita masuk kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari kesalahan-kesalahan yang biasa kita temukan pada ayat yang kedua ini, biasanya mereka itu ketika melafadzkan al itu dipantulkan al. Ini banyak di antara kita yang memantulkan, mengkolkolahkan huruf lam. Padahal huruf lam ini tidak memiliki sifat kolkolah dia. Jadi cukup kita gunnahkan, ya, gunnahnya yang lemah, ya, gunnahnya yang lemah, yaitu al kita tahan, alham, ya, alham, karena ini termasuk dari riwayat Hafiz, ya, dibacanya dengan cara ditahan alhamdu, ya, jadi bukan al atau alhamdu dibaca cepat, ini juga kesalahan, ya. Kemudian kesalahan yang selanjutnya huruf ha ini banyak kita temukan. Huruf ha ini mereka membaca itu dengan ha besar, alhamdu, ya, sudah dipantulkan al, kemudian haknya hak besar, alhamdu, seperti itu, ya. Dal, nah ini kesalahan huruf dal juga banyak di antara kita yang menebalkan huruf dal, ya, di, du, ini salah, karena menempatkan posisi ujung lidah ini ke bagian atas langit-langit, ini salah yang fatal. Padahal kita ketahui makhraj huruf da itu di belakang gigi seri atas kita. Di belakang gigi seri, ya. Yang bagian atas itu makhraj huruf dal. Sama dengan huruf, ya, tha dia. Cuma bedanya da ini tipis, ya. Maka kalau misalkan kita tebalkan jadinya da di du, ya. Seperti itu. Taib. Ditipiskan, ya. Alhamdu du bukan du ini tebal, ya. Kalau du tebal, jadi alhamdu, ya, alhamdulillah sama tadi lillah dibaca tipis, lillahi, ya, jadi jangan dibaca lillahi, ya, jangan ditebalkan, lillahi, ya. Kemudian lillahi, alhamdulillahi rabbil. Nah ini rabbil. Nah ini huruf ra ini banyak yang mereka ketika melafadzkan huruf ra ini bibirnya naik ke atas. Ini kesalahan yang fatal sekali. Ya, ketika Anda belajar dengan Syekh Murad Muhammad Al-Misri, beliau menjelaskan ini banyak sekali orang-orang Indonesia ini yang ketika melafadzkan huruf ra ini dinaikkan bibirnya. Ra, ya, ra, niatnya untuk menebalkan, tapi ini salah yang fatal, ya, kesalahan yang sangat fatal, ya. Jadi cukup ra ini jangan dinaikkan kedua bibir kita ini, ya. Alhamdulillahi rabbil ra-nya ditebalkan, rabbil alamin. Pertanyaan Ustaz, bagaimana sih kalau kita ingin menebalkan huruf ra? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, jadi dengan cara kita naikkan pangkal lidah kita yang belakang, kemudian ujung lidah ini kita sentuhkan di bagian gigi seri atas dengan lembut, ya, getarannya lembut. Jadi bukan dengan cara yang kasar atau dengan cara yang keras, ya. Seperti itu, ya. Karena huruf ra ini memiliki sifat tikror atau takrir. Maksud dengan takrir ini apa? Yaitu sifatnya yang getarannya itu dengan cara getaran yang lembut, tidak dengan ro, ya, seperti itu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Nah, kemudian kesalahan yang lainnya itu pada huruf ain. Banyak membaca dengan hamzah alamin,
Ya, alamin. Ini fatal sekali ini kesalahannya ini. Bisa merubah makna dan bisa jatuh pada kesalahan lahan jali. Ya, lahan jali karena merubah huruf dia. Yang harusnya huruf ain dibaca dengan huruf hamzah. Taib. Bisa merubah maknanya. Taib, barakallahu fikum. Siapa yang mau mencoba silakan. Lanjut dulu Ustaz ya. Taib. Mungkin sampai diselesaikan dulu antum jelaskan. Taib. Kemudian kita masuk pada ayat yang selanjutnya, ya. Maliki yaumiddin. Kesalahan yang sering kita temukan pada ayat yang ini, banyak yang dia berlebihan memanjangkan huruf maknya. Maliki, maliki, ini juga salah. Maka cukup dia 2 harokat. Ya. Maliki yaumiddin, ya. Riwayat Hafiz dengan riwayat Syu'bah ini sama dalam surat Al-Fatihah. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hanya ada beberapa perbedaan pada ayat-ayat yang setelahnya pada surat Al-Baqarah dan seterusnya. Ya. Jadi dibaca maknya dibaca tipis hurufnya. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada ayat selanjutnya. Di Ar-Rahmanir Rahim itu sama dengan basmalah Ustaz ya? Sama, ya. Baik. Sama dengan basmalah, seperti itu ya. Tidak ada perbedaannya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini sama ketika dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada perbedaan sama sekali. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk kepada ayat yang selanjutnya, ya. Iyyaka di sini, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kesalahan yang fatal, yaitu tidak mensiddahkan huruf-huruf yang ada di surat Al-Fatihah. Para ulama mengatakan kurang lebih ada 14 siddah, tasydid pada surat Al-Fatihah. Kalau misalkan kita tidak mensiddahkan, maka kita terjatuh pada kesalahan lahan jali. Yaitu kesalahan pada sukun. Taib, barakallahu fikum. Jadi kita siddahkan dengan mengatakan iyyaka. Jadi bukan iyyaka. Jadi ada yang iyyaka na'budu. Ada yang iyyaka, dia panjangkan huruf kafnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah fatal ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh dipanjangkan huruf-huruf akhirnya. Tidak boleh dipanjangkan huruf akhir. Memanjangkan huruf-huruf pada akhir, pada kalimat, ini bisa terjatuh pada kesalahan lahan jali. Taib. Untuk yang iya kata tadi, Ustaz. Kita kan sering dengar, Ustaz, ketika imam sholat, kemudian mereka baca dengan ngikutin irama kan, Ustaz. Dengan irama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu gimana, Ustaz? Ini kan kalau dari penjelasan antum tadi kan ini nggak ditahan nih, Ustaz. Otomatis kan masuk ke lahnun jali. Nah, kalau misalkan kita sholat di belakang mereka gimana, Ustaz? Ya, kalau menurut qiraah itu salah dia. Ya, karena dia lebih mengikuti iramanya daripada lebih mengikuti tajwid yang benar, seperti itu. Tanpa disadari, banyak di antara kita itu para imam yang dia ketika membaca itu iyyaka na'budu, jadi dengan irama-irama lagam yang biasa digunakan oleh dia. Jadi dia lebih memasukkan irama daripada makhraj dan sifat pada huruf itu sendiri. Untuk karakter tasydidnya, Ustaz. Ini kan tadi kan ditahan. Ya, ditahan iyyaka na'budu atau ditahannya iyyaka ada penekanan atau enggak, Ustaz? Ditahannya penekanan karena di sini ada an-nabr. Ya. Iyyaka. Jadi harus ditahan. Nabr itu dengan, kalau bahasa kita itu dalam ilmu tajwid, menahan sambil dinaikkan suaranya. Ditekan. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya, hey, kamu. Itu kalau di kita bahasa Indonesia, kalau di Al-Qur'an itu nabr adalah dengan dinaikkan nada kita, suara kita kemudian ditekan, ya. Iyyaka seperti itu. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu hilang siddahnya. Berarti bukan hanya sekedar
tasydid saja, penekanan saja, tapi penekanan disertai dengan tadi suara agak meninggi Iya, gitu. Ustaz. meninggi seperti itu. Taib. Baik. Lanjut Ustaz, ayat setelahnya. Kemudian ayat setelahnya, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini banyak di antara kita nih kesalahan di sini nih. Ya. Huruf shad ya. Ihdinas si dibaca si. Ihdinas si. Kemudian seperti apa? Suara burung ya, siulan. Katanya ada yang bilang, Ustadz, huruf shad ini kan punya sifat sofir, jadi seperti burung. Bukan. Sofir itu adalah tajamnya suara. As-so, si. Jadi tidak sampai si, tidak ada. Dengan dimonyongkan bibirnya ya, ke atas. Kemudian seperti keluar siulan, tidak seperti itu ya. Jadi cukup si. Ihdinas si. Ini tidak dinaikkan bibir ini ke atas. Ya, ihdinas si ro. Kemudian huruf ro juga tadi yang sudah kita jelaskan di awal, tidak boleh dinaikkan bibirnya. Ihdinas sirata. Nah, huruf to ya ini. Huruf to juga banyak yang mereka menipiskan. Jadi kayak seperti huruf ta dia. Ihdinas sirotol. Tol. Ya, kayak huruf ta yang ditebalkan. Tol harusnya tol. Ya. Ya, to-nya ini ditebalkan ya. Bagaimana caranya Ustaz? Tadi sudah kita jelaskan huruf to ini dia makhrajnya di ujung lidah. Taraful lisan dengan diangkat pangkal lidahnya. To. Ihdinas siratal. Ketika masuk pada huruf lam, ini jangan tol. Ya, bukan tol tapi tol. Lamnya tipis. Ya, ihdinas siratal. Lamnya ditipiskan. Tol mustaqim. Seperti itu ya. Mim tipis, kemudian sin mengalir, rikhwah disertai dengan hamas kemudian qim. Huruf qaf ini memiliki sifat musta'la yang harus kita tebalkan. Ya, kita tebalkan hurufnya. Mustaqim. Jadi bukan kim. Banyak kita nih ketika dia melafadzkan huruf qaf ini kim jadinya. Jadi seperti huruf kaf dia. Nah, ini bisa merubah makna dan merubah keaslian pada ayat tersebut. Taib barakallahu. Terus Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh. Nah ini riwayat hafaz dari qiraah Imam Asim ini tidak boleh diputus pada alaihim yang pertama. Jadi kalau misalkan kita biasa di Indonesia ini menggunakan riwayat hafaz qiraah Imam Asim, maka harus dilanjut dia. Kalau ingin berhenti itu pada alaihim yang kedua. Taib ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, 'alaihim di sini berhenti. Kemudian kita ulang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi banyak yang nanti akan kita jelaskan. Sama tadi, sirotol, ladzina an'amta alaihim, ya, shadnya ini dibaca seperti sin, kemudian ya dibaca sirotol, ya, to-nya dibaca seperti huruf ta, kemudian ro-nya juga dia tidak tebal, kemudian lamnya dibaca tebal. Alaihim, ini juga banyak kesalahan, jadi dibaca alaihim. Padahal tadi sudah kita jelaskan, lin, itu sifat lin adalah sifat yang di mana waw dan ya sukun bertemu sebelumnya fathah. Ini harus kita perhatikan di sini. Jadi kita harus tunaikan sifat lin ini. Karena sifat lin ini termasuk pada sifat yang harus ditunaikan haknya. Seperti itu. Termasuk sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi harus kita tunaikan alaihim.
alaihim, seperti itu. Kemudian ghairil, ini ya banyak yang diantara kita ketika dia berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, ini salah, ini nggak boleh. Ini tidak boleh berhenti di sini. Karena kita biasa menggunakan bacaan riwayat Hafs. Jadi nggak boleh kita berhenti di alaihim yang pertama. Jadi kita kalau mau berhenti kepada alaihim yang kedua. Kemudian pertanyaan Ustaz, bagaimana Ustaz? Anda nggak kuat nafasnya. Ya diusahakan kita berhenti pada alaihim yang kedua. Kalau misalkan, aduh Anda nggak kuat Ustaz, bagaimana kalau dipaksakan alaihim yang pertama? Apakah salahnya ini salah yang fatal? Kesalahannya ini tidak sampai kesalahan fatal ya. Lahannya ini adalah lahan khafi. Lahan yang masih bisa toleransi. Tapi kalau kita ingin bagus tajwid kita, tahsin kita, maka hendaklah kita mengikuti apa yang telah bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kalau kita mengambil riwayat Hafs dari Imam Asim, berhenti pada alaihim yang kedua, bukan alaihim yang pertama. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Alaihim yang kedua. Nah, kemudian ghairil di sini huruf ghain, ini banyak yang mereka itu tidak diperjelas huruf gha-nya di sini. Ya. Kemudian dia banyak yang menipiskan huruf ghain. Padahal kita ketahui huruf ghain adalah huruf yang termasuk dari huruf-huruf isti'la yang harus dibaca tebal ya. Ghairil mag. Nah, ketika mag-nya di sini banyak yang dia melafadzkan mag ditahan atau mag dipantulkan, qalqalahkan. Ya. Padahal huruf ghain ini kita ketahui dia memiliki sifat apa? Rikhwah, yang mengalir, dialirkan suaranya. Jadi jangan ditahan. Kalau ditahan mag, jadinya dia berubah jadi sifat syiddah. Nah, seperti itu. Kalau dipantulkan mag, ini jadi sifatnya qalqalah. Maka bagaimana caranya? Dialirkan. Ghairil maghdubi ala dot, huruf dot juga ini banyak ya. Huruf dot ini yang mereka menggembungkan bagian pipinya berlebihan. Magdu. Nah, ini juga kesalahan yang fatal. Jadi huruf dot ini adalah huruf yang dia berada di hafatul lisan, di bagian tepi lidah, huruf do. Ya, do, di, du, di tepi lidah. Jadi bukan dia sentuhkan di ujung lidahnya ini, disentuhkan ke bagian pipinya sampai menggelembung do, di, du. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Jadi cukup dia disentuhkan, ditempelkan di bagian tepinya ini, di geraham bagian atas ya. Du. Maghdubi alaihim. Ada yang baca bi, nah ini ditambah ya sukun. Sudah merubah makna ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, huruf dotnya tadi sudah sama. Ya, banyak yang dia mo dibaca da, kayak dal ya, ditipiskan. Waladdo, ada yang baca waladdallin. Nah, ini biasanya kita temukan ya. Biasanya ini di masjid-masjid kampung ini yang sudah senior, merasa bacaannya sudah bagus, dia sudah merasa layak sebagai seorang imam, tapi banyak kesalahannya ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Taib, barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala taib. Taib, naam, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya tadi. Taib, sekarang ikhwah sekalian, kita akan tunjuk beberapa ikhwah lagi untuk baca ya, talaki langsung, dan nanti insya Allah akan dikoreksi sama Ustadz Yusuf Surya. Tapi Ana minta untuk langsung baca terlebih dahulu dari ta'awud sampai ayat terakhir, kemudian nanti baru akan dikoreksi sama Ustadz Yusuf Surya. Taib, untuk Akhwanda, silakan Akhwanda. Akhwanda Fitra Nugraha, silakan. أعوذ بالله من
Sebentar Akhwanda, kalau bisa suaranya jangan dari hidung ya. Dikeluarkan suaranya, jangan dari hidung. Silakan ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Sebentar, ainnya yang pertama harus lebih ditekan lagi. Iyyaka diulang. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sebentar ya, bukan tol. Jangan ditebalkan lamnya. Ihdinas siratal. Tarik ke samping. Tol. Tarik ke samping bibir antum ya. Jadi jangan di tol, jangan dimonyongkan. Tol. Coba diulang. اهدنا الصراط المستقيم Mus. Perhatikan, mus bukan mus. Kalau antum baca mus, sinnya jadi tebal. Mus, tarik ke samping. Musta, musta. Jadi bukan musta. Seperti itu, ya. Jadi yang dinamakan dengan tahsin ini adalah riyadatul lisan. Ini olahraga lisan kita ini. Kalau kita baca tahsin, tahqiq ini capek kita. Jadi bedakan antara kalau kita baca mus, ini sinnya tebal. Langsung antum tarik ke samping. Mustaqim. Seperti itu. Diulang coba. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Masya Allah. Sebenarnya untuk waladhdall, ya, Syekh Dr. Aiman menjelaskan sebenarnya itu kalau yang 6 harokat itu tidak panjang. Itu diambil dari kata nuhiha 2, 6. Ya. Tapi boleh nggak Ustadz misalkan kepanjangan? Nah ini masih bisa ditoleransi, nggak apa-apa. Karena tidak merubah makna. Ya, kesalahannya ini masih boleh ditoleransi. Coba diulang sekali lagi. Jangan terlalu panjang. Dolnya. Silakan. Huruf dot, perhatikan. Huruf dot ini dia memiliki sifat rikhwah. Maghdubi alaihim waladhdha. Dialirkan suaranya. Waladhdha, jangan ditahan. Kalau ditahan waladhdha. Jadi dia berubah jadi syiddah. Dialirkan suara kita. Waladhdallin. Coba diulang sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Selanjutnya, jazakallah khairan kepada Akh Wanda. Kemudian selanjutnya Akh Taufik. Silahkan Akh Taufik. Siap, Ustaz. Sudah jelas. Jelas suaranya. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Akhtafik huruf shinnya minasyai. Perhatikan itu. Kemudian linnya harus ditunaikan haknya. Coba diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Dalnya jangan terlalu ke atas. Ya, di belakang gigi seri atas kita. Din, middin bukan middin, jangan dikatasin. Turunkan sedikit. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Ain yang pertama, iyyaka harus ditekan lagi. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, tabarakallah. Allah marhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya, Masya Allah. Baik, nah, jazakallahu khairan kepada barusan Taufik ya, Masya Allah, barakallahu fik. Tapi khas sekalian, ini Masya Allah ini banyak sekali sebenarnya yang ingin interaktif dengan kita, tapi memang waktu juga terbatas dan Ustadz mungkin ada kegiatan. Dan kita insya Allah kita tutup sampai sekarang ya. Dan ana ingatkan kembali untuk ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin ikut program Daurah Al-Fatihah lagi, bisa ikut dengan Daurah Al-Fatihah bersama kita, Ma'had Lughatul Quran, yang insya Allah nanti di bulan Syawal kita mulainya. Untuk pengajar, insya Allah kita akan sediakan pengajar-pengajar dari Ma'had Lughatul Quran dengan terpisah, ikhwan sendiri dan akhwat sendiri kelasnya. Dan nanti di akhir setelah pembelajaran, insya Allah pembelajaran 4 kali pertemuan dalam waktu 1 bulan. Setelah itu nanti insya Allah akan dites untuk pengambilan sanad bersama Ustadz Yusuf Surya biidnillahi ta'ala. Taib, ikhwas sekalian, untuk informasi berkaitan dengan pendaftaran bisa langsung kontak admin ya, atau nanti insya Allah akan diinfokan admin berkaitan dengan Daurah Al-Fatihah bersanad yang insya Allah kita akan laksanakan di bulan Syawal biidnillahi ta'ala. Kita ulang kembali dengan program 4 kali pertemuan ataupun 1 bulan yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz dan asatidah dan ustadzat dari Ma'had Lughatul Quran, dan diakhiri nanti insya Allah talaki langsung pengambilan sanad bersama Ustadz Yusuf Surya. Mungkin itu saja ikhwah dan akhwat sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada beberapa mungkin ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin bertanya ya berkaitan dengan suratul Fatihah tadi yang belum bisa kita jawab. Dan silahkan yang ingin bertanya bisa melalui grup saja. Nanti kita akan jawab menggunakan video-video dari Ma'had Lughatul Quran yang insya Allah kita akan share di media sosial kita, baik di IG, TikTok, Facebook, ataupun di short YouTube ya. Silahkan yang ingin bertanya langsung buat pertanyaan di grup. Nanti insya Allah kita akan buat video-video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin itu saja ikhwah sekalian. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.